Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Pemudi Ujian Kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Pratama dengan NIM 25446100047, mahasiswa PPD Guru Tertentu Muhammadiyah tahun 2025, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPDK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN Pantai kelas 9 dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apakah kalian sudah sarapan semua? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Arif minta kalian berdiri dulu semua. Silakan cek kerapihan dan posisi duduknya masing-masing. Ayo, silakan berdiri semuanya. Perhatikan apakah bajunya semua sudah rapi, posisi meja dan kursinya apakah sudah bagus. Oke, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu temannya. Said Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa semua, Nak. Semoga doa-doanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Arif mau absen dulu kalian. Andi Nur Fawas. Hadir, Pak. Fani. Hadir, Pak. Carmila. Hadir, Pak. Nur Iftita. Hadir, Pak. Lisda. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ada yang tahu kabarnya Faril kemana? Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan lagu nasional kita. Silakan semua berdiri dan ikut menyanyikan lagu. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan dulu semua. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum Pak Ari lanjut materi, Pak Ari mau tanya dulu ke
kalian semua, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih ingat? Saya mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat tidak perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oh, siapa? Carmila. Oke, silakan berdiri, Nak. Apa bedanya hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima atau nikmati sebagai warga negara. Tadi katanya Carmila bahwa hak adalah sesuatu yang kita terima. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Pak, ada yang tahu tidak betapa pentingnya bagi warga negara itu untuk memahami hak dan kewajibannya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan. Pina, berdiri. Bisa disampaikan jawabannya, Nak? Saya menganggap ada hak dan kewajiban berdasarkan pada kewajiban. Jika kita memiliki hak dan kewajiban, maka kehidupan bersama dengan keadaan dan Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran kita di minggu ini, tapi Bari mau berikan tayangan dulu sebagai pengantar untuk kalian memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian simak ya materinya. Ini Pak Arif ambil dari YouTube tayangan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berkembali lagi Mas. Mendukung dalam kita bersama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di luar sekolah dan di masyarakat. Teman-teman, ketika kita melakukan dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hikmah oleh Tuhan. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambah dengan kewajiban yang kedua dilaksanakan. Kewajiban ini harus dilaksanakan secara sempurna. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Nah, ini ya pengertiannya hak. Adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini ya. Lingkungan masyarakat dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Sebelum Pak Arif masuk ke slide, coba kalian berdiri semua. Kita akan ice breaking yang pertama ya. Silakan berdiri. Jadi ice breaking kita itu 4 instruksi. Ya, sakit, sikut, sekat, sikat. Ya, silakan siapkan di setiap meja itu 2 pulpen saja. Sikut, sakit, sekat, sikut, sikat. Oke, siapa yang berhasil ambil? Oke. Siapa lagi di kelompok 4? Siapa yang berhasil ambil? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya. Silakan duduk kembali. Jadi game tadi melatih kecepatan dan ketepatan. Materi kita pagi hari ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Ini adalah materi lanjutan kita dari materi pada minggu yang lalu tentang pengertian hak dan pengertian kewajiban. Baik, kita lanjut materinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Jawab soal yang pertama, kira-kira apa yang terjadi jika semua orang hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban? Soal yang kedua, apakah menjalankan kewajiban itu berarti kita harus mengorbankan hak kita? Oke. Untuk soal yang pertama, ada yang tahu kira-kira apa jawabannya, Nak? Silakan bisa berdiri. Ya, apa jawabannya dari soal nomor 1 kita? Akan terjadi kekacauan menjelang hak dan kewajiban akan terjadi seperti hilangnya rasa tanggung jawab. Masyarakat jadi tidak seperti dan keadilan sulit tercapai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nisa. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ada yang tahu tidak jawabannya dari soal nomor 2 kita? Oh, silakan Iftita. Ya, berdiri. Jawabannya adalah tidak. Menjalankan kewajiban justru memperkuat hak kita dan hak orang lain.
pertimbangan agar keduanya membuat kehidupan lebih adil dan saling baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ivita. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian hak dan juga kewajiban. Kemudian yang kedua apa? Kalian bisa baca? Menyebutkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di berbagai lingkungan. Ya, sebentar ada contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga apa? Menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Baik, ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, adapun kata kunci kita, kalian boleh catat di buku catatannya. Ada 4 kata kunci materi kita hari ini. Yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah undang-undang dasar, yang keempat adalah warga negara. Ya. Nah, ini pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang tersebut. Contohnya apa? Mengakses pendidikan. Nah, selanjutnya kita lihat kewajiban itu yang mana? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, sebagai siswa, mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua adalah membantu orang tua ketika ada di rumah. Ya, siapa di sini yang sering membantu orang tua yang angkat tangan? Semua ya. Nah, selanjutnya, ini keseimbangan. Ya, contohnya misalkan kondisi kelas kita ini saat ini sudah bersih. Nah, itu adalah hak. Kita mau belajar dengan kondisi kelas yang bersih. Nah, bagaimana kewajiban itu bisa berjalan? Maka semua siswa itu harus patuh dan tertib pada aturan yang dibuat oleh kelas. Ya, jadwal piket itu harus berjalan dengan baik. Semua orang sadar bahwa mau untuk membersihkan. Lanjut. Bisa dibacakan, amin. Contoh hak kita di sekolah. Ada yang sudah melaksanakan kedua-duanya, katakan yang merasa sudah melaksanakan kedua-duanya. Sudah banyak ya. Kalian sudah paham apa hak dan kewajiban kalian di lingkungan sekolah. Kita lanjut. Nah, coba dibaca dulu, Rifki. Contoh hak kita di keluarga apa? Oke. Silakan Aziza, coba dibaca contoh kewajiban kita di keluarga. Contoh kewajiban: menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, bersikap jujur dan sopan, menjaga nama baik keluarga. Baik, di hadapan kalian sudah ada LKPD masing-masing kelompok yang akan dikerja secara tim, ya. Pak Arif berikan keleluasan untuk menunjuk ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang ditunjuk menjadi ketua kelompoknya? Nisa. Oke, Nisa untuk ketua kelompok 1. Kelompok 2 siapa yang menjadi ketua kelompok? Rifki. Oke. Kelompok 3 siapa yang ditunjuk menjadi ketua kelompok? Baik, kalian sudah mendapat LKPD masing-masing. Nah, di LKPD tersebut terdiri atas 2 halaman utama, ya, selain sampul. Nah, di halaman yang pertama, kalian melihat terdapat 2 pertanyaan di situ untuk kalian isi, ya. Isinya itu di dalam kolom atau kotak, ya. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, halaman 2-nya, kalian menuliskan contoh hak dan kewajiban yang telah kalian dapatkan dan yang telah kalian lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kan kalian kerja masing-masing, jangan lupa tulis identitas kelompoknya di halaman depan, ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Pak Arif ya. Angkat tangan. Jadi kalian pastikan bahwa
pembagian tugasnya itu sudah merata, ya, supaya setiap anggota itu bekerja. Ya, bagaimana Amin? Paham? Oke. Bagaimana kelompok 2? Ya, sudah bagi tugas? Sudah, oke. Silakan. Wah, semua sudah bekerja? Oke. Nah, Pak Arif mau coba beralih ke kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana Fani? Apakah semua anggotanya bekerja dengan baik? Ya, Pak. Oke, waktunya tersisa 7 menit lagi ya. Pastikan semua LKPD-nya terisi, ya, dan jangan sampai ada yang kosong. Oke? Oke, waktu habis ya. Sudah terisi semua ya? Sudah. Semua kelompok? Kelompok 1 sudah terisi semua? Kelompok kedua sudah terisi semua? Sudah. Kelompok 3 sudah terisi semua? Kelompok 4 sudah terisi semua? Sudah, oke. Kalian sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi, Alif mau kasih ice breaking kedua untuk kalian. Ya, silakan berdiri. Oke. Lakukan, ya, instruksinya adalah lakukan apa yang Pak Arif katakan, jangan lakukan apa yang Pak Arif lakukan ya. Oke. Misalkan Pak Arif bilang kepala, kalian pegang kepala. Kalau Pak Arif bilang telinga, kalian pegang telinganya. Kalau Pak Arif bilang pegang siku, kalian pegang siku. Ya, kalau Pak Arif bilang pegang pundak, maka kalian pegang pundak. Jadi kita mulai. Kepala. Siku. Pundak. Kepala. Pundak. Pundak. Siku. Kepala. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, berarti kalian masih fokus semua ya. Kembali duduk di tempatnya masing-masing. Baik, kita akan saksikan teman-teman dari setiap kelompok untuk menyampaikan presentasi materinya masing-masing. Ya, kita mulai dari kelompok Pancasila dulu. Silakan perwakilan kelompoknya untuk ke depan. Ya, waktunya 3 menit, 2 menit untuk presentasi dan 1 menit untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila akan mempresentasikan LKPD yang kami telah kerjakan. Dibacakan oleh Astrid. Oke, silakan Astrid pegangnya. Apa yang terjadi jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban? Jawabannya adalah akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang dapat menyebabkan konflik. Soal nomor 2, pernahkah kamu mengalami situasi di mana hakmu tidak terpenuhi? Bagaimana kamu menyikapinya? Jawabannya adalah saya akan introspeksi dulu apa yang membuat hal itu terjadi. Kemudian saya akan lebih memenuhi kewajiban saya lebih dahulu sebelum menuntut pemenuhan hak saya. Oke, silakan kelompok 1 membuka sesi pertanyaan. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Wah, silakan. Berdiri nak. Ya, silakan. Oke, silakan nak.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari, yakni apa yang dimaksud dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya. Menurut kelompok kami, yakni pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang berarti warga negara tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga menjalankan kewajibannya, seperti menaati aturan dan menghormati orang lain. Keseimbangan ini penting agar kehidupan bersama berjalan adil dan harmonis. Terima kasih. Bagaimana, Wina? Sudah jelas? Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, silakan ke depan, Nak. Ya, siapa juru bicaranya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lembaran pertama yang akan dibacakan oleh Cahya Kamila. Jenis hak yang diterima di keluarga. Hak mendapatkan kebutuhan pokok di sekolah. Hak menyampaikan pendapat di masyarakat. Hak berusaha dan bekerja. Kewajiban yang telah dilaksanakan di keluarga. Menyayangi anggota keluarga di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh di masyarakat, berprestasi dalam kegiatan bermasyarakat. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Sekian dari kami, selanjutnya sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Silakan Carmila. Melalui pembiasaan diskusi kelompok, simulasi musyawarah dan refleksi nilai-nilai Pancasila, guru juga bisa memberikan contoh nyata dan mengajak siswa merenungkan dampak dan sikap adil, bertanggung jawab, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana? Sudah jelas Carmila? Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 4. Oke, silakan ditutup, lalu kembali ke tempatnya masing-masing, Nak. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah tadi kita mendengarkan 4 penyampaian hasil diskusi dari setiap kelompok, ada tidak yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini? Siapa duluan? Oke, silakan, April. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil, tertib, dan saling. Oke, terima kasih untuk April. Tadi katanya bahwa ini adalah fondasi untuk kita bisa saling menghormati. Tepuk tangan dulu untuk April. Ya, silakan duduk, Nak. Ada yang bisa lagi tambahkan kesimpulan kita hari ini? Oke, Aziza, silakan Aziza. Ketika warga negara menjalankan kewajibannya dengan kesadaran, maka hak bersama dapat terjamin, menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Aziza juga ya. Katanya, nah, ini adalah kesimpulan umumnya. Kalian bisa lihat, hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Keduanya perlu dilaksanakan secara seimbang. Dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban, kita dapat menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Silakan kalian coba buka kuisnya masing-masing. 258 ini tampil di layar. Masih ada yang belum join? Farel sudah join? April belum join. Oke, ada yang bisa bantu April? Oke, Aziza silakan dibantu temannya, Nak. Oke.
Kita mulai ya. 3, 2, 1, waktunya 5 menit untuk kalian. Wah, saat ini Tamsil yang memimpin ya. Mana Tamsil? Berapa benarnya Tamsil? 9. Ada yang benar 8? Berapa orang yang benar 8? Oke, sudah semua ya? Oke. Untuk kuis hari ini dimenangkan oleh Tamsil ya. Tepuk tangan dulu untuk Tamsil. Kemudian Amin. Dan yang ketiga adalah Rini. Kasih evaluasi untuk kalian isi kurang lebih 1 menit. Lalu setelah itu kalian kumpulkan. Coba kalian berikan nama masing-masing ya. Oke, silakan tulis nama. Ya, berikan emot pelajaran kita. Dan isi secara singkat pertanyaan itu. Oke, silakan bagi yang mau mengumpulkan refleksi kita hari ini, boleh dikumpul ke Pak Arif. Jangan lupa tulis namanya. Oke, sudah? Oke, April sudah. Siapa lagi? Fani sudah. Tamsil sudah. Astrid sudah. Pawas sudah. Putri sudah. Rifki, Ica, Syahya Kamila, Aziza, Amin, Nurul Hairunisa, Lisda. Untuk memberikan 2 jempol. Terima kasih bagi yang sudah memberikan senyumnya untuk hari ini. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini itu bisa kalian ingat dan terapkan di lingkungan kita sehari-hari. Dan untuk pertemuan kita pada minggu yang akan datang, itu adalah kita akan belajar tentang pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi silakan kalian pelajari baik-baik materinya dulu. Nanti Pak Arif akan jelaskan di minggu mendatang ya. Selanjutnya, silakan kalian kemas semua buku dan barang-barangnya, lalu bersiap untuk dan berdoa pulang. Silakan ketua kelas memimpin doa setelah belajar. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke. Terima kasih Nak atas partisipasi dan keaktifannya kalian hari ini. Pak Arif harapkan bahwa kalian kelak menjadi anak-anak yang sukses semuanya dan bisa membanggakan kedua orang tuanya semua.
Oke.